Pesawat-pesawat tempur yang parkir di dek terlempar ke laut seperti mainan plastik akibat guncangan lambung kapal. Struktur kapal induk sepanjang 330 meter itu melengkung seketika. Tulang punggungnya patah oleh hantaman palu dewa. Air laut bertekanan tinggi menyembur masuk ke dalam reaktor yang retak. Kapal induk super seharga 13 miliar dolar itu lumpuh total dalam sekejap mata. Top Sekada Revolusi Islam Iran atau IRGC mengklaim telah menembak jatuh jet tempur F-18 Amerika Serikat di Samudra Hindia. Guys, ini ada informasi yang sangat menggembirakan di mana kapal induk Amerika Serikat USS Abraham Lincoln telah dikonfirmasi terkena rudal jarak jauh atau rudal jelajah dari Iran. Nah, informasinya sangat-sangat benar teman-teman, karena setelah dikonfirmasi oleh Iran bahwa USS Abraham Lincoln itu sudah ditarget, ini kapal induk tersebut langsung mundur kembali ke base mereka atau ya mungkin tempat yang aman. Nah, informasinya perbaikannya bahkan membutuhkan waktu hingga 14 bulan. Waduh, itu 1 tahun lebih loh teman-teman. Belum perang, ini USS Abraham Lincoln ya, salah satu kapal induk terbesar Amerika Serikat, belum perang teman-teman, belum menembakkan satu serangan pun sudah tumbang duluan. Ini tentu sangat menggembirakan karena sekali lagi teman-teman, Iran unjuk kebolehan, unjuk teknologi. Itu jangan salah teman-teman, kapal induk USS Abraham Lincoln itu dijaga oleh jet tempur, radar super canggih, kapal selam, kapal destroyer, sudah seperti sebuah penghalang berlapis-lapis. Tapi dengan mudah teman-teman itu bisa ditembus. Dan selain itu kita juga melihat ini ada beberapa video yang juga dirilis oleh Iran, di mana Iran mengobok-ngobok pangkalan militer Amerika. Ini teman-teman diobok-obok, bahkan salah satu aset penting mereka yaitu helikopter Black Hawk berhasil ditumbangkan hanya modalkan drone murah yang hanya seharga mobil Avanza. Bandingkan teman-teman dengan ini kapal jet, bandingkan dengan helikopter Black Hawk yang harganya teman-teman wah fantastis, mungkin bisa puluhan atau mungkin ratusan kali lipat dari harga mobil biasa, mobil yang sering kita gunakan, sering ada di Indonesia. Dan ya ini tentu menunjukkan bahwa AS babak belur, sangat babak belur teman-teman. Tidak menyangka Iran bisa melakukan perlawanan sesengit ini. Nah, kita bakal simak dulu teman-teman rangkaian kabar gembira buat Anda semua para kaum baku hantam yang sangat senang dengan informasi-informasi soal hal ini. Yuk teman-teman, kita simak dulu informasi selengkapnya. Iran mengklaim telah menargetkan kapal induk USS Abraham Lincoln dengan rudal jelajah, tetapi belum ada konfirmasi dari pihak Amerika Serikat. Adapun klaim ini bukan yang pertama karena sebelumnya Iran juga mengaku menyerang kapal yang sama tanpa bukti independen. Angkatan bersenjata Iran mengklaim telah menargetkan kapal induk Amerika Serikat USS Abraham Lincoln dengan rudal jelajah Qadar menurut laporan media pemerintah Rabu 25 Maret 2026. Pers TV merilis sebuah video yang mengklaim bahwa militer Iran menembakkan rudal ke arah USS Abraham Lincoln, membuat kapal induk itu mengubah posisinya. Namun hingga kini belum ada konfirmasi dari pihak Amerika Serikat. Sebuah video yang dibagikan kantor berita Fars menunjukkan proyektil diluncurkan ke langit, sertai suara ledakan di latar belakang. Media tersebut mengklaim video itu memperlihatkan peluncuran rudal yang menargetkan kapal induk Amerika Serikat, tetapi rekaman itu belum dapat diverifikasi secara independen. Sebelum klaim serangan ini, Laksamana Muda Shahram Irani sebelumnya juga menyatakan bahwa kapal induk Amerika Serikat tersebut terus dipantau. Ia menegaskan bahwa kapal tersebut akan menjadi target jika memasuki jangkauan sistem rudal Iran. Pernyataan ini disiarkan oleh media pemerintah Iran dan mengutip dari The Economic Times, ini bukan pertama kalinya Iran mengklaim telah menyerang kapal induk Amerika Serikat. Pada 1 Maret 2026 lalu, IRGC menyatakan telah menyerang USS Abraham Lincoln menggunakan 4 rudal balistik.
IRGC mengklaim rudal-rudal tersebut berhasil mengenai kapal induk tersebut. Namun klaim itu juga tidak dikonfirmasi oleh pihak Amerika Serikat. Klaim-klaim ini muncul di tengah konflik yang masih berlangsung di kawasan Timur Tengah dengan Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan udara terhadap Iran sejak 28 Februari lalu. Laporan menyebutkan lebih dari 1.340 orang tewas, termasuk pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Di lepas pantai, gugus tempur kapal induk AS berlayar dengan formasi defensif yang santai, yakin payung Aegis mereka tak tertembus. Perintah peluncuran diberikan dalam keheningan radio digital. Tanah gurun bergetar hebat saat roket pendorong padat menyala. Chris HX melesat naik menembus atmosfer, meninggalkan jejak asap putih vertikal yang sangat panjang di langit biru. Berbeda dengan rudal balistik konvensional yang lintasannya melengkung parabola dan mudah diprediksi, rudal TNI ini memiliki mekanisme glide vehicle. Setelah mencapai lapisan stratosfer, hulu ledak hipersonik melepaskan diri dari roket pendorong. Kendaraan luncur berbentuk baji pipi itu menuki kembali ke atmosfer, menunggangi gelombang kejutnya sendiri. Kecepatannya mencapai Mach 9 kali kecepatan suara. Di kecepatan ini, gesekan udara menciptakan selubung plasma panas di sekeliling rudal yang menyerap gelombang radar, membuatnya hampir tak terlihat di layar deteksi musuh. Radar SPY-6 milik kapal perusak AS menangkap anomali, sebuah objek bergerak dengan kecepatan yang tidak masuk akal, bukan di luar angkasa, tapi meluncur mendatar di atmosfer atas. Operator radar AS panik, sistem komputer tempur Aegis kebingungan, karena algoritma pencegatannya tidak dirancang untuk menghadapi target yang bisa bermanuver ekstrim, seperti pesawat tempur, namun dengan kecepatan meteor. Di langit siang yang cerah, rudal itu tampak seperti komet api kecil yang turun membawa kiamat. Sirene tanda bahaya meraung gila-gilaan di seluruh armada Amerika. Kapal-kapal perusak pengawal Arleigh Burke segera menembakkan lusinan rudal pencegat SM-3 dan SM-6 ke angkasa. Langit siang hari dipenuhi garis-garis asap roket pencegat yang mencoba mengejar hantu. Namun, rudal Chris HX TNI memiliki AI otonom. Mendeteksi ancaman yang mendekat, rudal itu melakukan manuver zigzag setan di udara. Ia membelok tajam ke kiri dan kanan dengan gaya G yang akan menghancurkan pesawat biasa. Rudal-rudal pencegat AS yang dikendalikan prediksi balistik gagal total. Mereka meledak di ruang kosong, tertipu oleh gerakan tak terduga targetnya. Di anjungan USS Gerald R. Ford, Laksamana AS melihat layar taktis dengan horor. Lingkaran pertahanan terluar telah ditembus. Rudal itu kini memasuki fase terminal, menukik tajam langsung menuju kapal induk. Di kecepatan Mach 9, rudal itu menempuh jarak 3 km setiap detiknya. Sistem pertahanan jarak dekat Phalanx CIWS dan rudal rem yang mengandalkan radar dan optik tidak berguna. Komputer mereka tidak bisa mengunci target yang bergerak secepat kilat dan terbungkus plasma. Cahaya matahari yang terik di atas laut seolah menjadi sorotan panggung bagi detik-detik terakhir hegemoni laut tersebut. Hantaman itu terjadi bukan dengan ledakan api, melainkan dengan energi kinetik murni. Rudal Chris HX yang terbuat dari logam tungsten padat tahan panas menghantam dek penerbangan kapal induk tepat di tengah-tengah lift pesawat. Tidak ada hulu ledak nuklir atau bahan peledak konvensional yang diperlukan. Pada kecepatan hipersonik, energi tumbukan benda padat itu setara dengan gempa bumi lokal. Rudal itu menembus dek baja setebal lapis baja, menembus hanggar di bawahnya, menembus 7 lantai dek berikutnya, hingga menjebol lunas kapal dan reaktor nuklir di dasar. Boom! Gelombang kejut sonik baru terdengar beberapa detik setelah dampak fisik, memecahkan gendang telinga seluruh kru di dek. Lubang menganga tercipta di tengah kapal. Pesawat-pesawat tempur yang parkir di dek terlempar ke laut seperti mainan plastik akibat guncangan lambung kapal. Struktur kapal induk sepanjang 330 meter itu melengkung seketika. Tulang punggungnya patah oleh hantaman palu dewa. Air laut bertekanan tinggi menyembur masuk ke dalam reaktor yang retak. Kapal induk super seharga 13 miliar dolar itu lumpuh total dalam sekejap mata. Terbelah menjadi 2 bagian yang mulai miring di bawah sinar matahari siang yang menjadi saksi bisu runtuhnya benteng terapung tersebut. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengklaim telah menembak jatuh jet tempur F-18 Amerika Serikat di Samudra Hindia. IRGC mengklaim rudal dari sistem pertahanan udara Iran tepat mengenai target jet F-18 Amerika Serikat, namun Amerika Serikat membantah jet F-18 milik negaranya ditembak jatuh Iran. IRGC merilis rekaman menembak jatuh jet tempur Amerika Serikat pada Rabu 25 Maret. Dalam pernyataannya, IRGC mengklaim penembakan itu berada di bawah komando jaringan pertahanan
pertahanan udara terpadu. Hal itu menyebabkan pesawat Amerika Serikat jatuh di Samudra Hindia. Iran menyebut insiden itu menandai penembakan jatuh keempat yang berhasil terhadap jet tempur strategis militer Amerika Serikat dan Israel. Selama ini jet tempur musuh berhasil dijatuhkan menggunakan sistem pertahanan udara canggih Iran. Namun Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM menolak klaim tersebut. Melalui pernyataannya, CENTCOM menyebut Iran belum menembak jatuh jet tempur Amerika Serikat. Mengklaim telah menyerang kapal induk bertenaga nuklir USS Abraham Lincoln milik Amerika Serikat. Sementara Amerika Serikat mengklaim berhasil menembak rudal yang diluncurkan Iran ke kapal induk nuklirnya. Meski begitu, Washington mengonfirmasi satu awak kapal USS Abraham Lincoln terluka. Hal itu disampaikan Armada kelima Amerika Serikat melalui pernyataannya pada Rabu 25 Maret. Pihaknya mengatakan seorang pelaut Angkatan Laut Amerika Serikat terluka di atas kapal USS Abraham Lincoln. Kondisi ini terjadi saat kapal induk bertenaga nuklir melakukan operasi penerbangan di Laut Arab. Amerika Serikat menegaskan personilnya yang terluka itu tidak berkaitan dengan pertempuran. Diketahui sebelumnya, Teheran mengklaim menggunakan rudal jelajah Qadar menargetkan kapal induk USS Abraham Lincoln. Pejabat Angkatan Laut Iran menyebut operasi itu sebagai bagian dari pemantauan intensif terhadap pergerakan armada Amerika Serikat. Kepala Angkatan Laut Iran, Shahram Irani, mengatakan bahwa pergerakan kapal induk tersebut terus diawasi. Ia menegaskan kapal itu akan menjadi target begitu masuk jangkauan sistem rudal Iran. Amerika Serikat Israel menargetkan pembunuhan terhadap Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Namun pembunuhan itu batal dilakukan lantaran permintaan dari Pakistan. Israel Amerika Serikat menghapus nama Araghchi dari daftar tokoh yang ditargetkan. Hal itu disampaikan oleh pejabat Pakistan yang tak disebutkan namanya. Pakistan meminta Amerika Serikat dan Israel tidak menargetkan Menteri Luar Negeri Iran. Tak hanya Abbas Araghchi, Pakistan meminta Amerika Serikat Israel tidak membunuh Ketua Parlemen Iran, yakni Muhammad Baqir Kalibaf. Amerika Serikat Israel pun menuruti permintaan Pakistan untuk tidak membunuh dua pejabat Iran itu. Sementara diketahui Araghchi merupakan delegasi Iran yang melakukan pembicaraan nuklir dengan Amerika Serikat. Ia merupakan salah satu tokoh diplomat Iran yang paling berpengalaman. Sementara beberapa pihak di Gedung Putih menganggap Kalibaf merupakan mitra yang bisa diajak kerjasama. Di satu sisi, pejabat Amerika Serikat mengonfirmasi dua tokoh Iran dihapus dari daftar target pembunuhan selama 4 atau 5 hari ke depan. Namun Amerika Serikat tidak menyebut keterlibatan Pakistan dalam keputusan tersebut. Sebaliknya, ia mengatakan keputusan itu berkaitan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang berupaya membuka kembali negosiasi dengan Iran. Iran mengancam akan membuka front baru dalam perang dengan Amerika Serikat Israel. Teheran mengancam akan memblokir jalur perdagangan Selat Bab al-Mandeb di Timur Tengah. Pemblokiran itu terjadi jika Amerika Serikat menyerang Pulau Kak. Ancaman itu disampaikan seorang sumber dari Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC pada Kamis 26 Maret. Ia menanggapi ancaman Amerika Serikat yang akan melancarkan invasi darat. IRGC mengklaim akan membuka front lain sebagai kejutan untuk Amerika Serikat. Kejutan itu disebut akan melipat gandakan kerugian Washington di tengah konflik Timur Tengah. Pasalnya, jika Iran memblokir Selat Bab al-Mandeb, maka akan mengancam jalur perdagangan Laut Merah. Kelompok Houthi pun menegaskan akan membantu memblokir selat selebar 20 mil jika Iran meminta bantuan. Diketahui Selat Bab al-Mandeb menjadi salah satu selat strategis dunia, sementara Iran menutup sebagian Selat Hormuz yang mengakibatkan pengiriman pasokan minyak dunia tercekik hingga 20%. Pemblokiran di Selat Bab al-Mandeb berpotensi memperburuk dampak ekonomi dari konflik di Timur Tengah. Ya, teman-teman, sudah kita simak ya informasinya, update terbaru di mana kapal-kapal perang Amerika Serikat bonyok-bonyok, teman-teman. Ya, berhasil diserang oleh Iran, teman-teman. Ini membuktikan bahwa sekali lagi saat Amerika menghadapi musuh yang sepadan, mereka nggak ada apa-apanya. Teknologi mereka tidak bisa diandalkan. Mereka hanya menang saat negara yang diserang itu jauh lebih lemah. Tapi berbeda dengan Iran yang sudah bersiap, teman-teman, kemungkinan terburuk seperti ini dari 20 tahun yang lalu. Sejak Irak, teman-teman, diinvasi oleh Amerika Serikat pada tahun 2003, Iran sudah membaca hal ini bahwa ya mungkin saja suatu hari negaranya yang akan kebagian giliran di silaturahmi, ya, disambangi oleh Amerika. Kita bakal terus update, teman-teman, dan mudah-mudahan nanti kita dapat footage juga itu kapal USS Abraham Lincoln yang kebakaran hebat, teman-teman, karena ya dilempar rudal oleh Iran. Nah, kita bakal simak, teman-teman, nanti update terbaru lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.